Hai teman-teman, video kali ini saya ingin sharing. Hari ini saya akan mendiagnosis ya, itu volt stabilizer. Jadi agar teman-teman itu tahu kalau ingin buat volt stabilizer itu cari aja yang seperti ini ya. Ya ukurannya bisa macam-macam, tapi menurut saya 10.000 mikrofarad udah cukup. Ini toleransinya di 50 volt ya. Ya mungkin sedikit informasi aja. Kemarin kan sebelum video ini itu saya contohkan cara membuat kapasitor ya. Nah itu cara membuat kapasitor itu kan antara lempengan metal foil yang positif sama negatif itu dibatasi oleh dieelektrik foil ya. Nah dieelektrik itu, ketebalan dieelektrik itu yang akan menentukan voltasenya, toleransi voltasenya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ketebalan dieelektriknya semakin besar, semakin lebar, itu voltasenya, toleransinya akan semakin naik. Nah itu ntar ada ukurannya tersendiri, akan semakin naik, tapi dengan dengan ukuran yang sama nanti mikrofarad kapasitansi dari kapasitornya akan menurun. Teori seperti itu ya, dan prakteknya juga kurang lebih seperti itu. Nah terus perlu diperhatikan ini yang negatif ya, ini terus ini yang positif. Saya pernah buat seperti ini, buat rakit sendiri pakai bahan aluminium foil. Ya sayangnya saya tidak ada bukti video. Tapi karena saya jadi lupa posisi negatifnya di mana karena rakitan sendiri. Kapasitornya tuh bisa benar-benar meledak ya. Dan meledaknya tuh di atas motor. Meledaknya tuh kayak petasan. Duar gitu. Tapi ya jadi menurut saya lebih aman dan lebih praktis itu beli yang kapasitor yang sudah jadi. Tapi kenapa kok itu bisa meledak ya? Karena kapasitornya negatif sama positifnya kebalik. Ini kan modelnya ELCO, elektrolit kondensator nggak salah. Ya, ELCO itu di dalam dieлекtriknya itu terdapat elektrolit. Jadi itu arusnya itu tidak bisa dibolak-balik. Jadi arusnya dari negatif ke positif. Nah itu kalau terbalik yang seperti yang pernah saya alami itu akhirnya meledak, dan itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai negatif sama positifnya terbalik ya. Nah ini prediksi saya itu kalau pakai kapasitor ini itu nanti lebih pengaruh pada kondisi kelistrikannya, kayak klaksonnya akan lebih nyaring. Karena saya pernah dipinjamkan volt stabilizer merek tertentu yang cukup ternama. Nah itu alhasil klaksonnya jadi ngaring banget, jadi lebih kenceng. Nah itu ya ini saya akan buktikan langsung ya. Ini persis mirip seperti yang pernah dipinjamkan, dan itu diukur menggunakan alat pengukur kapasitor ya. Itu ternyata memang ada kapasitansinya. Jadi memang volt stabilizer itu isinya adalah kapasitor ya. Nah terus yang perlu saya kasih penjelasan. Jadi volt stabilizer itu sebenarnya nggak cuma terdapat pada kapasitor. Jadi sebenarnya aki itu kan fungsi utamanya adalah volt stabilizernya ya. Volt stabilizer sekaligus untuk sumber tegangannya. Lalu volt stabilizer ini tuh fungsinya untuk apa? Ya, jadi perlu diketahui bahwa volt stabilizer ini itu karena kapasitor itu sifatnya menyimpan listrik sementara ya. Nah itu dia akan memberi tegangan pas voltase tertingginya. Kalau pengisian listrik itu kan biasanya sampai di atas 14 volt atau 15 volt ya, agar akinya bisa terisi. Aki itu karena sifatnya adalah nyimpen cadangan listrik dalam waktu yang lama. Nah itu kalau misalkan aki itu 12 watt itu akan kecenderungan listriknya akan turun ya. Sehingga untuk dapat agar lebih stabil lagi kondisi kelistrikannya, misalkan pas dapat volt yang paling tinggi itu dibutuhkan. Tapi ini baru prediksi saya, jadi mungkin kalau mungkin ya
yang kelistrikannya itu masih yang sifatnya half wave, atau itu mungkin pakai kapasitor volt stabilizer ini ngefek ya. Karena kalau half wave itu kan kecenderungan ampernya lebih sedikit ya dibanding full wave. Ya voltasenya sama, tegangannya sama, tapi arusnya berbeda. Nah, terus posisi pemasangan voltase stabilizer ini sebaiknya itu setelah dipasang relay ya, atau setelah kontak. Soalnya ini sifatnya itu aktif terus kalau dibiarkan terpasang ya. Nah, ini kapasitor volt stabilizer sudah jadi ya. Ini seadanya, karena ini fokus untuk buat membuktikan apakah ngefek. Ini barusan saya cas ya pakai aki sementara, ada listriknya nih. Jadi ini nanti akan saya pasang berdekatan dengan CDI. Karena kebetulan CDI-nya itu saya pasang relay, jadi tidak posisi terisi terus ya. Jadi volt stabilizer apapun itu, saya tidak menyarankan kalau langsung di aki, karena itu akan membuat aki cepat core. Nah, ini kapasitor banknya ya, volt stabilizer. Bentuknya kayak kayak bom ya, ini kayak petasan lah. Tapi memang bisa dijadikan petasan, tinggal arusnya dibalik. Yang positif jadi negatif, negatif jadi positif, itu ntar meledak. Posisi kapasitor bank ya, posisi kapasitor bank atau volt stabilizer, posisinya seperti ini. Nah, ini seadanya dulu, yang penting adalah tahu hasil tes dynonya. Nah, ini saya akan menuju ke tes dyno, tempat dyno. Ya, ini saya rasakan ya, kalau di jalan hampir sama aja sih. Saya belum tahu efeknya sih. Nanti tes dyno atau mungkin apa ya? Ya rasanya agak sedikit memang sudah ngacir, tapi emang rasanya kayak gini mirip. Mungkin selisihnya sedikit kali ya. Ya mirip-mirip gitulah ya. Jadi secara teori kalau kapasitor banknya itu angka faradnya itu makin gede, itu voltasenya akan lebih stabil. Stabilnya di sini tuh bukan maksudnya flat atau gimana ya, tapi kayak pengisian aki itu kan bentuknya gelombang ya, apa kayak sinus cos itu loh. Nah, itu kalau menggunakan volt stabilizer itu akan lebih flat. Jadi kalau misalkan kapasitor banknya ini itu kena 15 volt, dia akan bertahan 15 volt lebih lama. Mungkin hitungannya berapa detik ya. Soalnya kalau aki itu kecenderungan dia akan voltasenya akan turun menuju ke angka besaran akinya. Jadi misalkan akinya itu 12 volt itu ya, itu kan biasanya kalau akinya bagus itu kan angkanya 12, sekian ya, hampir 13 volt. Nah, misalkan diisi dari pengisian dari spoolnya itu jadi 15 gitu kan, langsung turun agar menyesuaikan akinya. Nah, kalau misalkan ada kapasitor ini, dia kan lebih bertahan di RPM, maksudnya di voltase tertingginya. Terus ini untuk kabel ground saya ingin cerita dikit ya. Jadi kabel ground itu yang pernah saya sampaikan sebelumnya, semua merek saya yang dijual di pasaran ya, bukan semua merek sih, yang saya tahu itu yang terkenal ada 2 merek. Dua-duanya sudah saya coba dan hasilnya itu ya sama aja sih.
Jadi kalau saya pernah lihat itu di YouTube channel itu namanya The Boss Project ya. NANI? Omae wa mou shindeiru. Dia pernah ngukur berapa hambatannya di motor Jupiternya. Itu dia ngukur kalau langsung bodinya massa dari rangka bodinya itu sama pakai kabel ground itu selisih mili ohm ya, jadi bukan hambatan ohm ya, tapi sudah mili ohm, jadi selisihnya itu sedikit banget. Kalau logam itu kan penghantaran tertinggi itu ada dua ya, perak atau silver sama tembaga, itu udah paling tinggi. Nomor satu itu perak, nomor dua tembaga. Nah sedangkan yang sering kita pakai di kebutuhan sehari-hari itu kan tembaga ya, karena tembaga lebih murah dibanding perak. Mungkin kalau perak itu lebih pengaruh ke audio. Nah itu memang akhirnya emang suaranya akan jadi lebih jernih kalau pakai kabel perak. Tapi kalau untuk kendaraan seperti ini daripada menghabiskan uang hanya untuk beli yang model perak yang lebih mahal, itu lebih baik meningkatkan aja voltasenya, step up. Nah ini sekalian cerita, jadi sebelumnya tuh saya pernah power up di Ninja 2 tak ya. Power up itu sebenarnya step up, jadi tegangannya dinaikkan. Nah itu mengapa di Ninja 2 tak itu tidak ada efek ya. Jadi sebenarnya itu kan kalau di Ninja 2 tak, apalagi full wave, itu kan listriknya sudah gede ya, pengisiannya sampai 15 volt sendiri ya, 15 lebih malah. Sedangkan kalau power up atau step up itu kan flat di 15 sama 14,7. Jadi mungkin power up itu akan ngefek untuk motor yang pengisiannya itu di bawah 15 volt atau di bawah 14 volt. Itu sepertinya ngefek, secara teori ngefek ya. Tapi kalau modelnya kayak Ninja 2 tak yang sudah full wave atau half wave sekalipun itu half wave tuh kira-kira 14-an ya, tapi ampernya kecil sih. Nah itu jadi kalau di Ninja 2 tak step up itu kurang gitu ngefek karena pengisiannya sendiri sudah tinggi. Nah power stabilizer itu mungkin sifatnya jadi seperti power up ya, karena dia akan menyimpan tegangan listrik tertingginya. Tapi sebenarnya malah lebih akurat power up-nya ya. Oke, mari lanjut ke hasil data dyno. Perbandingan data akan dinilai berdasarkan horsepower secara keseluruhan, grafik RPM, dan terakhir grafik akselerasi atau timing. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hasil dari data dyno, bukan pendapat pribadi. Kita mulai dari horsepower secara keseluruhan. Dari sini terlihat menggunakan volt stabilizer itu ternyata ada perbedaan performa yang sedikit, selisih 0,1 dibanding ketika tidak pakai volt stabilizer. Selanjutnya untuk grafik RPM, dari sini terlihat secara karakter RPM itu memiliki bentuk pola yang mirip, tetapi menggunakan volt stabilizer itu sedikit lebih unggul dengan perbedaan yang sangat tipis ya. Dari horsepower maupun torsi lebih unggul yang menggunakan volt stabilizer atau kapasitor bank. Oke, selanjutnya untuk grafik timing. Dari sini terlihat bahwa antara standar dengan volt stabilizer itu memiliki akselerasi yang sama ya. Ini hampir tidak kelihatan perbedaannya. Tapi dengan torsi yang lebih unggul sedikit itu seharusnya akselerasinya lebih unggul meskipun selisihnya tipis ya. Oke, dari data itu semua bisa kita simpulkan bahwa menggunakan volt stabilizer itu ternyata mempengaruhi performa meskipun sangat tipis. Selain mempengaruhi performa, itu ternyata volt stabilizer ini juga membantu kelistrikan itu lebih stabil karena
Kalau stabilizer ini mempertahankan voltase yang lebih tinggi dibanding akinya, itu sehingga akan membuat lampu lebih terang dan juga klakson akan lebih nyaring. Oke, mungkin informasi ini sudah cukup untuk memberi gambaran buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.